Saudara, berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dari tahun 2006 hingga tahun 2013 bahwa 44% jajanan sekolah belum memenuhi syarat. Kondisi tersebut kerap memicu keracunan di sekolah. Agar siswa memperoleh jajanan yang memenuhi kebutuhan energi dan protein, pemerintah mengintervensi sekolah, salah satunya melalui program kantin sehat. Kasus keracunan di sekolah masih sering terjadi. Keracunan karena makanan paling banyak dijumpai pada anak sekolah dasar. Gejalanya mulai dari diare, lemas, dan pusing. Faktor terbanyak yang menyebabkan keracunan makanan ialah pengolahan yang menyebabkan bakteri patogen bertahan lama dalam makanan. Faktor kebersihan kantin dan kebiasaan siswa jajan di pinggir jalan juga memicu keracunan di sekolah. Berdasarkan hasil pengawasan BPOM dari tahun 2006 hingga 2013, diketahui 44% jajanan sekolah belum memenuhi syarat. Zat berbahaya seperti boraks, formalin, dan rodamin B masih kerap dicampur ke dalam jajanan sekolah. Agar terhindar dari keracunan dan menjamin jajanan yang memenuhi kebutuhan energi dan protein siswa, Badan Pengawas Obat Makanan BPOM meluncurkan program Jajanan Anak Sekolah atau PJAS Aman sejak tahun 2011. Salah satu turunan programnya adalah Kantin Sehat. Di Aceh, penerapan program Kantin Sehat mulai diperkenalkan sejak tahun 2020. Hingga kini, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menjangkau 56 sekolah di sejumlah kabupaten kota seperti Banda Aceh, Kota Lok Semawe, Pidijaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat. Salah satu sekolah contoh yang menjalankan program PJAS Aman adalah SMA Negeri 1 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Sejak menerapkan kantin sehat, sekolah lebih selektif menyaring jajanan yang diperkenankan dijual para siswa. Makanan diharapkan bebas bahan kimia, tidak berbau tengik atau asam, dan tidak berwarna mencolok. Makanan bahkan dilarang dibungkus dalam kemasan berstaples. Namun mayoritas sekolah di Aceh belum mampu menghadirkan kantin sehat. Di SD Negeri Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil misalnya, sekolah ini memiliki 2 kantin yang dikelola oleh warga setempat. Kondisi kantin terbilang sederhana, hanya warung kayu yang ditempeli beberapa lembar triplek. Murid tidak memiliki banyak pilihan. Jadi kalau misalnya nih di kantin sekolah nih, biasanya kepinginnya kantinnya kayak mana? Yang bersih dan makanannya yang bergizi. Kekurangan kantin yang sekarang ini apa? Yang bersih. Kantin yang lebih layak sudah lama dicita-citakan sekolah. Namun soal anggaran masih jadi hambatan. Sri Mariantina Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri Tanah Bara mengatakan, jangankan untuk kantin, kursi dan meja di sekolah ini saja masih harus meminjam dari sekolah lain. Jangankan kita cerita kantin, mobiler aja nggak ini kan. Jadi rasanya banyak harus dibenahi memang Pak. Cuman kalau nggak ada yang terkait untuk membantu atau memperhatikan, itu mungkin ya nggak akan berjalan. Kalau istilahnya saya dan guru-guru aja, tapi itu kan membutuhkan dana yang besar kan gitu. Sementara siswa kami ini 99 siswa, kan kayak gitu kan, sangat miris sekali dengan 99 siswa, baik mobilernya apa itu nggak ada Pak. Berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud Ristek RI, jumlah sekolah di Aceh sebanyak 6.839 dengan total lebih dari 870.000 siswa. Bila dibandingkan dengan jumlah sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, maka baru kurang dari 1% sekolah di Aceh yang telah memiliki kantin sehat.
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Yudi Noviandi, mengakui jika pihaknya memang memiliki berbagai keterbatasan dalam kampanye kantin sehat. Jujur kita tidak bisa mengintervensi banyak sekolah karena keterbatasan anggaran, juga keterbatasan orang, dan tidak mungkin kita satu-satu sekolah kita intervensi. Harapan kita sih dari kegiatan ini, baik dari Dinas Pendidikan, pemerintah daerah terutama kabupaten kota maupun dari Dinas Pendidikan, provinsi dan kabupaten kota bisa mengamplifikasi ya sekolah-sekolah yang telah kita intervensi keamanan pangannya. Harapannya makin banyak lagi sekolah-sekolah yang menciptakan lingkungan dengan menjual atau menyajikan pangan jajanan sekolah yang memang aman begitu. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengamanatkan BP POM melakukan pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini menyangkut pangan olahan. Jika merujuk pasal tersebut, maka tanggung jawab pengawasan jajanan ada pada BP POM, bukan hanya di sekolah tertentu saja, melainkan di seluruh sekolah. Pengawasan harus dilakukan sebelum makanan beredar agar memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Kita paham SDM, kemudian anggaran itu memang terbatas di Balai POM, tetapi kemampuan, semangat, dan dorongan untuk hadirnya kantin sehat di seluruh Aceh itu bisa dilakukan dengan melalui kerjasama apakah lembaga kesehatan, pendidikan, dan agama yang ada di Aceh maupun yang ada di kabupaten kota. Oleh karena itu saya pikir upaya-upaya yang mendorong lahirnya kantin sehat se-Aceh ini tidak bisa diberhentikan atau cukup sampai di sini saja. Konsumsi makanan sehat menjadi salah satu variabel penting dalam menjamin kualitas generasi Indonesia. Apalagi tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana diperkirakan 70% jumlah penduduk Indonesia berusia produktif. Mereka adalah anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah.